kabarnya di rumah? Sehat semua kan? Pasti luar biasa dong. Kalau kakak Krisna gimana? Luar biasa. Wah, berarti hari ini kita siap dong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya. Kakak siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, dipimpin sama Kak Krisna. Oke adik-adik, kita berdoa. Sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau lah yang baik, Engkau lah yang luar biasa, Engkau lah yang setia, Engkau lah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang terus memimpin kami, kiranya Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati adik-adik kami di rumah, dimanapun mereka berada. Engkau yang memberi mereka hikmat, kepintaran daripada-Mu Tuhan. Engkau beri mereka ketaatan, Engkau beri mereka kefokusan. Biarlah mereka dapat menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Dengan semangat ya. Kak Yemi, semangat ya. Pasti dong Kak. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo Kak Yemi, kita tetap berjalan bersama Yesus. Pasti dong Kak. Oke, adik-adik juga ya. Semangat ya. Betul. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan saat masuk ke hadirat-Mu. Kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa
Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan pada saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, dipimpin oleh Kak Yemi. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sepanjang minggu ini, kami bisa memuji dan menyembah Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarkan firman-Mu hari ini menjadi teladan, menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Halo adik-adik, wow sudah rindu banget ya sama BMC Kids. Oke, gimana nih film yang tadi? Seru nggak? Seru banget pastinya. Ayo, Kak Nenti megang apa ini? Alkitab. Wah, sebelum kita mendengarkan ulasan dari video tadi, ayo semua adik-adik ambil Alkitabnya. Ayo buruan, hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan kalau adik-adik semua sudah pegang Alkitab. Kakak yakin adik-adik kan anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui video tadi ya Bapa. Kami mau lebih lagi mendengarkan Engkau Tuhan. Engkau memberkati adik-adik yang di rumah. Kiranya Tuhan berikan pengertian, Tuhan memberikan hati yang dengar-dengaran, dan kami siap menikmati berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih lagi mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Nenti, katakan amin.
Oke, adik-adik. Semua pegang Alkitabnya, ayo kita buka sama-sama. Video tadi itu ada dalam Alkitab loh. Ah, masa? Iya, video tentang yang tadi, tentang ada seorang yang lumpuh dan sahabatnya yang menggotong dia ada dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab yang adik-adik pegang. Wow, keren banget kan? Ayo kita buka sama-sama. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ayo buka. Lukas di mana ya? Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita buka sama-sama. Wah, kayaknya Lukasnya pindah nih. Oh, masih ada adik-adik. Oke. Sudah? Sudah terbuka semuanya? Oke. Yang sudah, ayo kita baca sama-sama ya. Di situ ada apa perikopnya? Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Wah, di situ dikatakan orang lumpuh disembuhkan. Nah, benar kan kata Kak Nenti? Sesuai dengan video tadi adik-adik. Tadi mengisahkan ada seorang yang lumpuh, ada seorang yang gak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuma berbaring doang. Adik-adik pernah sakit gak? Kalau adik-adik sakit, mau apa? Gak mau apa-apa. Kadang-kadang mama bilang, ayo nak, mau makan apa? Nanti mau belikan. Tapi kadang-kadang kita nggak mau makan. Lidah kita pahit, kemudian nggak mau main, nggak mau nonton TV, ya nggak? Nah, ya kita maunya cuman tidur. Pernah nggak adik-adik ngalamin gitu? Nah, itu yang dirasakan orang lumpuh ini adik-adik. Dia tiduran terus nggak ngapa-ngapain. Nah, akhirnya di suatu daerah ada Yesus. Yesus mampir di tempat itu, kemudian orang berbondong-bondong menemui Yesus. Semua orang berlari menemui Yesus. Tapi ada yang unik. Nah, dari kisah yang adik-adik tonton tadi ada yang unik. Siapa yang tahu? Apa ya yang unik ya? Semuanya lari menemui Yesus. Terus yang unik apa ya? Yang unik ada 4 orang sahabat si lumpuh ini. Mereka nggak berlari menemui Yesus adik-adik. Mereka melakukan suatu hal yang menarik. Suatu hal yang di luar dugaan. Semuanya berbondong-bondong menemui Yesus nih. Tapi mereka bukan menemui Yesus. Mereka menemui teman mereka tadi yang lumpuh. Mereka datang, "Hei, ayo aku ajak kamu ke sana." Coba bayangin adik-adik. Semua orang datang menemui Yesus, tapi mereka tidak egois. Mereka tidak mau sendiri menemui Yesus. Mereka ingin mengajak sahabat mereka yang lumpuh ini. Loh, terus gimana dong cara yang ngajaknya? Kan nggak bisa jalan. Masa terbang? Iya adik-adik, nggak mungkin kan? Jadi mereka datang menemui sahabat mereka yang lumpuh tadi. Terus mereka bilang, ayo gimana ini supaya sahabat kita ini bisa bertemu Yesus juga. Supaya bukan hanya kita yang bertemu Yesus. Gimana caranya? Mereka ngambil kayu nih. Ambil kayu, mereka buat ranjangnya, kemudian mereka gotong. Ada 4 orang temannya, berarti 1 di depan, 2 di sisi kanan kiri, dan 2 di belakang. Mereka gotong. Tapi nggak mudah adik-adik. Mereka udah gotong nih, tapi mereka terhambat dengan banyaknya orang. Terus menurut adik-adik, mereka nyerah nggak? Mereka nggak nyerah. Wah, banyak banget nih orangnya. Gimana ya caranya? Kita mundur aja deh, kita pulang. Nggak gitu adik-adik. Mereka nggak seperti itu. Justru karena banyaknya orang yang berbondong-bondong di situ, mereka mulai berpikir, gimana caranya? Masalahnya adik-adik, waktu itu nggak ada pesawat. Terus gimana dong caranya? Mereka mulai berpikir, wah, ada genteng. Gimana kalau kita naik ke atap rumah? Mereka melakukan hal itu adik-adik. Kemudian ada orang yang berjaga di atas. Ayo kamu angkat ya, nanti kamu yang menerima teman kita ini ya. Satunya ngangkat, gendong dia. Satunya ngambil dari bawah. Tibalah mereka di atap. Kemudian dari atap mereka pasangkan tali untuk menurunkan sahabat mereka yang lumpuh ini. Pelan. Akhirnya mereka bisa masuk di dalam rumah itu.
Wah, kreatif sekali ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Hal apa yang membuat Yesus terkagum dengan mereka? Yesus kagum karena mereka punya hati yang mengasihi. Coba bayangin, kalau mereka tidak punya hati yang mengasihi, mereka tidak mungkin mau membawa sahabatnya yang lumpuh ini. Kemudian, kalau mereka tidak punya hati yang mengasihi, mereka nggak mungkin mau bersusah payah gendongin. Ayo, siapa yang udah pernah gendong temennya? Gendong temennya berat nggak? Ya berat lah pastinya. Apalagi ini gendongnya jauh banget. Kemudian banyak orang. Kemudian naik ke atap. Pasti lelah sekali. Tapi mereka melakukannya karena apa? Karena mereka mengasihi sahabat mereka ini. Nah, kemudian satu hal lagi yang paling penting adik-adik. 4 sahabatnya ini sangat percaya kepada Yesus kalau Yesus mampu menyembuhkan. Bayangin kalau contohnya mereka sudah membawa sahabatnya. Terus Yesus bilang, aku tidak bisa menyembuhkan. Ya kecewa dong, ya kan? Tapi keempat sahabatnya ini punya iman kalau Yesus pasti bisa. Kalau Yesus pasti mampu menyembuhkan sahabat mereka. Sebab itu mereka dengan tekad yang kuat membawa sahabatnya ini bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya dalam kisah yang adik-adik tadi lihat, apa yang terjadi? Sahabat mereka itu disembuhkan. Wow, keren gak? Sahabat mereka itu akhirnya bisa berjalan. Tuhan cuma bilang gini, berdiri, angkat tilammu. Kemudian dia bangkit berdiri. Lalu dia berjalan. Ketika pulang mereka bisa bersama-sama. Yang tadinya digendong, ketika pulang mereka berjalan bersama-sama. Keren gak? Keren. Oke. Adik-adik bisa juga melakukan hal seperti itu. Loh, gimana Kak? Kalau cuma gendong temen, aku mah bisa. Ya enggak? Ayo, adik-adik juga bisa melakukannya. Adik-adik bisa membawa teman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan. Loh, gimana caranya Kak? Aku kan belum bisa bagi firman. Aku belum bisa khotbah sama teman. Lakukan dengan perlahan. Nah, lakukan dengan cara yang unik. Gimana caranya? Adik-adik bisa mendoakan mereka. Mendoakan teman-teman adik-adik. Ini menjadi tugas kita. Oke, tapi sebelum kita ke tugas, kayaknya kita perlu hafal ayat nih. Oke, ayo. Ada ayat yang luar biasa yang bisa membuat adik-adik mengerti kenapa kita harus mengasihi. Kenapa sih orang-orang tadi yang keempat tadi tuh mau mengasihi? Kenapa? Ayo buka Galatia 6 ayat 10. Ayo semuanya dibuka. Di mana ya kitab Galatia? PL atau PB? Ya, benar sekali, PB. Ayo. Galatia 6 ayat 10. Wah, Kak Nenti udah tempukan nih. Adik-adik gimana? Sudah? Oke. Galatia 6 ayat 10. Kak Nenti bacakan ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini ayat hafalan kita ya adik-adik. Sekali lagi, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya apa adik-adik? Selama masih ada kesempatan, selama adik-adik masih bisa bertemu dengan teman-teman, selama adik-adik masih bisa menyapa teman-teman, berarti selama itu harus berbuat baik. Oke, adik-adik berbuat baik dengan apa? Dengan mengasihi, menolong, peduli dengan mereka. Contohnya nih, mereka sakit. Adik-adik bisa melakukan sesuatu yang unik. Contohnya mendoakan mereka, menjenguk mereka. Gitu adik-adik. Oke. Ayat hafalannya dihafalkan, kemudian nanti direkam dan dikirim di grup WA BMC Kids. Oke? Oke. Kemudian ada lagi nih tugas kita. Tugasnya apa ya? Oke. Adik-adik pasti punya sahabat. Teman bermain di lingkungan rumah, atau sahabat di sekolah, teman TK, teman SD, atau apapun, teman gereja juga boleh. Terus ngapain Kak? Adik-adik tahu kan pastinya nama mereka? Adik-adik boleh mendoakan mereka, sebut nama mereka.
contohnya, Kak, aku punya temen nih, dia tapi nggak pernah ke gereja. Wah, keren banget adik-adik. Adik-adik boleh berdoa untuk dia. Nah, ketika berdoa, sebutkan namanya. Kalau adik-adik belum bisa berkata-kata atau belum bisa berdoa, adik-adik boleh ngajak mama, ngajak papa berdoa untuk temannya adik-adik ini. Oke, itu tugas kita ya adik-adik. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Sebelumnya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami sangat mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kami, maka kami harus mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami harus peduli, kami tidak boleh egois, dan kami mau melakukannya Tuhan. Karena kami tahu kasih bukan hanya perkataan, namun kami lakukan dalam tindakan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk memberkati adik-adik semua dimanapun berada. Tuhan yang ikut campur tangan, Engkau yang menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan Engkau juga memberkati papa mama kami semua, keluarga besar kami, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oh iya, Kakak ingat nih, pesan untuk adik-adik, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kemudian sering cuci tangan ya, dan makan makanan yang sehat. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.